Sementara untuk ke Taibnya sendiri 100 real. Syukron udah nonton video ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahyuti, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya, amin ya robbal alamin. Ahyuti, beginilah kira-kira ya situasi jamaah haji yang akan menjalankan umroh wajib haji tamatu Ahyuti. Dan bagi Ahyuti yang akan berangkat haji tahun 2024 pasti akan berada di posisi seperti ini. Dan untuk mendukung kegiatan kita selama di Tanah Suci selama 42 hari, baik untuk ibadah harian ataupun kita menjalankan ibadah inti, yaitu menjalankan ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, tentu kita harus menyiapkan beberapa baju yang mendukung ya atau menunjang aktivitas kita, Ahyuti. Di sini saya ingin menguraikan ada 5 jenis baju yang bisa Ahyuti siapkan untuk menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Namun kembali pilihannya kepada Ahyuti karena ada beberapa baju yang memang wajib dibawa, namun ada juga yang sifatnya hanya opsional atau pilihan saja. Mari kita ikuti Ahyuti. Nah, salah satu yang sangat penting, ini baju sangat penting ya. Yang pertama disiapkan adalah baju seragam batik nasional berikut salnya. Batik baju nasional sekarang sudah berbeda ya, Yuti. Kalau sebelumnya seperti di sebelah kiri ya, gambarnya seperti itu ya yang di video. Kemudian yang baru di sebelah kanan ini Ahyuti. Jadi sudah berganti dengan warna ungu. Baju batik ini akan kita kenakan saat berangkat ke Tanah Suci, saat pulang dari Tanah Suci ke tanah air, dan juga ada dalam satu kegiatan bersama akan menggunakan seragam ini. Dan yang kedua adalah baju ihram Ahyuti. Baju ihram ini posisinya juga sangat penting ya, dan sebaiknya minimal membawa 2 setel. Ini minimal Ahyuti ya. Kenapa minimal 2 setel Ahyuti? Karena di sana selain kita menjalankan ibadah umroh wajib ya, haji tamatu, di sana juga ada kemungkinan kita akan menjalankan beberapa kali umroh sunnah. Seperti saya yang salami dulu sampai minimal 4 kali umroh sunnah gitu ya Ahyuti. Tapi jumlah itu bukan menjadi patokan ya, karena masing-masing jamaah berbeda gitu. Bisa juga akan menjalankan ibadah umroh sunnah lebih dari 4 kali. Selain itu Ahyuti, kita juga membutuhkan baju ihram untuk melakukan kegiatan inti haji selama di Arafah, di Musdalifah, dan Mina. Berapa baju yang diperlukan saat ibadah haji inti itu masing tergantung ya Ahyuti ya. Ahyuti apakah termasuk dalam kelompok nafar awal atau nafar sani, karena jumlah harinya berbeda. Jadi tergantung dari kebutuhan selama di sana berapa hari gitu Ahyuti. Kalau misalnya jemaah haji termasuk dalam kelompok nafar sani, tentu baju yang dibawa ketika kita melakukan ibadah haji inti tentunya lebih banyak dibanding yang nafar awal. Nah, kemudian baju berikutnya atau baju ketiga yang perlu juga kita siapkan adalah kaos dalaman untuk menyimpan uang Ahyuti. Kaos dalaman ini hanya sifatnya pilihan ya Ahyuti, artinya tidak wajib gitu. Sifatnya tidak wajib, ini hanya pilihan saja. Ini bagi orang-orang yang ingin menyimpan uangnya secara aman, karena ini selalu kita pakai ketika kita bepergian dari hotel. Nah, baju dalaman ini akan kita lapis dengan baju gamis. Sebenarnya Ahyuti seperti ini kan brankas itu tersedia di hotel gitu, seperti di Hotel Madinah tempat penginapan jemaah haji itu ada brankas.
Tetapi kan kalau brankas itu kan berarti nomor PIN-nya harus sama ya, nomor PIN brankasnya kan harus sama. Jadi akhirnya mau tidak mau satu rombongan, satu kamar itu harus menyimpan di tempat sama dengan PIN yang sama. Nah, berbeda kalau kita memakai baju seperti ini. Jadi ini kan setiap kita mau berangkat kita langsung simpan aja uang kita di dalam baju dalaman ini ya, kaos dalaman, kemudian kita lapis dengan gamis atau dengan baju sholat. Jadi kita bawa kemana-mana, sekaligus kalau kita mau belanja pun tidak sulit karena kita bisa ambil di balik kerudung kita ya kalau untuk akhwat gitu, untuk perempuan. Lalu berapa kaos yang bisa kita bawa? Ini antara 2 sampai 3 helai saja IoT. Karena kan gantian, nanti yang satu kita pakai, yang satu mungkin dicuci dan satu dijemur gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah yang keempat, baju harian untuk ibadah dan ziarah. Ini IoT bisa menyiapkan sendiri sesuai kebutuhan. Kalau IoT rajin mencuci ya di kamar hotel kalau di Madinah ya. Kalau di Mekah itu ada mesin cuci, kita rajin cuci, tidak perlu banyak-banyak membawanya. Jadi tidak memenuhi kopor IoT. Nah, kemudian yang juga perlu diperhatikan adalah baju untuk tidur dan berkegiatan di penginapan. Tapi ini seperti misalnya baju dalaman tadi yang yang kaos dalaman ada sakunya, itu sebenarnya bisa juga dipakai untuk baju tidur. Jadi ini sifatnya hanya opsional atau pilihan saja itu apakah mau membawa atau tidak. Lalu berapa idealnya membawa baju untuk haji selama 42 hari IoT? Ini sebenarnya tergantung dari masing-masing orang, tetapi sebenarnya minimal 7 setel itu sudah cukup. Asalkan kita rajin mencuci IoT. Nanti di Mekah itu biasanya ada mesin cuci yang bisa kita gunakan untuk mencuci baju. Jadi tidak perlu membawa banyak-banyak baju untuk melaksanakan ibadah haji. Untuk 7 setel baju itu IoT tentu di luar dari kaos yang ada sakunya ya, IoT ya, karena kaos yang ada sakunya yang untuk menyimpan uang itu hanya untuk dalaman saja. Selain keperluan baju beserta hijabnya tentu IoT ya, kita juga harus memperhatikan keperluan kaos kaki karena kan punggung kaki wanita adalah aurat ya. Jadi itu perlu dipertimbangkan untuk dibawa dan jumlahnya sebisa mungkin agak banyakan IoT. Ini kaos kaki soalnya sangat penting ya. Karena kaos kaki sangat rawan basah ketika kita mengambil wudhu darurat. Ada kemungkinan kaos kaki kita basah karena dilap pakai air. Oleh karena itu, membawa kaos kaki harus lebih banyak IoT. Syukron IoT sudah menyaksikan video ini, semoga memberikan manfaat. Barakallahu fikum.